Ya, di sini saya dapat kasus baru yang aneh bin ajaib. HP diantar user dalam keadaan hidup dan semua fiturnya normal, tetapi HP ini tidak ada signal sama sekali. Saya coba lakukan searching secara manual dan menunggu sekian lamanya, tetapi hasilnya tetap no network found. Jadi langkah kedua yang saya lakukan, saya self test CDSP dengan menggunakan MX Box. Yang ini ciptaan Om Alim, ya, yang ini. Setelah saya self test dan hasilnya membingungkan, semua self test CDSP hasilnya unknown result. Dan saya juga garuk-garuk kepala. Akhirnya saya melakukan langkah ketiga. Langkah berikutnya, saya coba cek menggunakan Mbox X2, hasil ciptaannya Bos Janki, ya, yang di E-Innovation. Oke, kalau untuk keterangan lebih lanjut mengenai Mbox, mungkin saya di sini tidak perlu menjelaskan panjang lebarnya. Anda cukup masuk ke forum Indoflaser saja, bagian E-Innovation. Di situ keterangan lebih lanjut tentang Mbox sudah tersedia lengkap. Jadi di sini kita langsung saja ke titik pengukuran. Pada HP ini yang akan kita lakukan pengukurannya adalah kita ingin melakukan pengecekan pada tegangan regulatornya dari Hinku maupun Vinku. Apakah salah satu dari IC ini bermasalah ataupun malah kedua-duanya? Kalau sekarang kita tidak tahu sebelum melakukan analisanya, ya. Jadi langsung saja kita analisa. Di sini saya menggunakan Mbox X2 seperti ini. Pertama-tama kita nyalain dulu Mbox-nya. Oke, di sini tertulis Mbox X2 E-Innovation Team. Dan keluar press mode button to select function. Oke, kita tekan aja sekali. Di sini kita menggunakan menu Voltex Analyzer. Jadi cukup tekan sekali aja. Dan di sini ada kabel power supply untuk melakukan biar ada supply feedback yang keluar untuk handphone ini, untuk kita supply ke handphone ini, ya. Jadi kita colokin ke sini. Di sini BSI-nya sudah saya setting biar langsung ke test mode. Karena untuk melakukan pengukuran, apalagi pada bagian Hinku dan Vinku, HP harus dalam keadaan test mode. Kalau sebelum ada Mbox, untuk melakukan test mode, kita memerlukan box flasher, ya, biar bisa melakukan test mode dan mengukur melalui multimeter. Tapi di sini tidak perlu, semua sudah jadi satu. Jadi kita cukup hubungkan saja. Oke. Oke, kita nyalakan, ya. Lihat ampernya
merespon dan nyala. Kita lihat. Di sini keluar tulisan test mode plus versi softwarenya. Jadi tinggal gampang aja kita melakukan pengukurannya. Tidak perlu klik untuk melakukan tes mode baru mengukur, nggak perlu. Kita biarin aja seperti ini, kita cukup mengukurnya langsung. Di sini ada probe dari Mbox seperti ini. Jadi cara kerjanya karena di sini hasil self test menunjukkan pada bagian CDSP-nya unknown result semua, saya ingin memastikan apa penyebabnya. Pertama saya lakukan pengecekan di bagian regulator, baik dari Hinku maupun Vinku, apakah tegangannya normal atau tidak. Jadi di sini karena HP ini sudah dalam kondisi test mode, kita cukup meletakkan probe ini ke titik pengukuran pada bagian regulator dari Hinku. Dan lihat di sini, bagian sini berapa nilai tegangan yang tertera yang dikeluarkan oleh ini. Apabila tegangan yang di sini keluar 2,8 volt, berarti IC Hinku ini dalam keadaan normal atau bagus. Tetapi apabila di bawah 2,8 volt, berarti terdapat short di area ini. Oke, kita langsung saja kita ukur. Titik pengukuran tegangan regulator pada Hinku ada di bagian sini, nih kapasitor yang ini. Jadi cukup kita letakkan saja probe-nya di sini dan lihat berapa nilai yang tertera di Mbox di sini. Oke, kita letakkan dan lihat di Mbox tertera 0,003 volt. Apakah kesimpulannya? 1. Kesimpulan pertama, Hinku ini tidak bekerja dikarenakan tidak mendapat tegangan dari feedback. Dan kesimpulan yang kedua, Hinku ini sudah dapat tegangan dari feedback, tetapi pada rangkaian regulator dari Hinku ini bermasalah sehingga tidak mengeluarkan tegangan sebesar 2,8 volt. Jadi selanjutnya kita cek apakah tegangan feedback masuk ke Hinku ini. Oke, kita cek aja. Lihat pada Mbox, di situ tertera 3,9 volt. Memang saya menggunakan nilai 3,9 volt. Berarti tegangan feedback telah masuk ke dalam Hinku, tetapi bagian regulator dari Hinku ini bermasalah sehingga tidak mengeluarkan tegangan sebesar 2,8 volt. Jadi bagaimana solusinya? Solusinya bisa saja kita jumper dari kapasitor ini ke kapasitor yang ada di bagian Hinku agar si Hinku ini mendapatkan tegangan regulator sebesar 2,8 volt. Tetapi kita harus pastikan dulu apakah pada bagian Hinku bagian regulatornya ini masih dalam kondisi baik atau bagus, atau masih mengeluarkan tegangan sebesar 2,8 volt. Kalau kita jumper tanpa melakukan pengukuran, bisa jadi rupanya IC ini rusak
kita capek-capek jumper, ternyata si Vinku juga rusak. Ya hasilnya sama aja, 0 total, nggak ada hasilnya. Jadi kita lakukan pengukuran dulu untuk memastikan si Vinku ini masih bagus atau tidak. Oke, kita langsung ukur. Oke, test mode. Di sini ampernya merespon terus ya, detaknya. Di bagian Vinku, titik pengukurannya ada di kapasitor ini. Kapasitor ini salah satu kutubnya harus memiliki tegangan sebesar 2,8 volt baru bisa dinyatakan si Vinku ini normal. Apabila si Vinku normal, baru kita bisa melakukan jumper dari kapasitor ini ke kapasitor bagian Vinku agar HP kembali normal dan mendapatkan sinyal. Jadi kita ukur dulu apakah si Vinku ini masih kondisi fit atau tidak. Oke, kita coba. Lihat hasilnya. Di situ tertera 0,03, sama seperti hasil waktu di Vinku tadi. Berarti kesimpulannya, kedua IC ini dalam kondisi tidak normal. Itulah yang menyebabkan hasil dari self-test tadi unknown result semua. Padahal tegangan dari feedback sudah masuk ke dalam kedua IC ini. Tetapi regulator yang ada pada kedua IC ini tidak menghasilkan tegangan kerja sebesar 2,8 volt. Itulah yang menyebabkan handphone ini tidak mendapatkan signal. Jadi bagaimanakah solusinya? Solusi pertama, mungkin kita bisa rehot kedua IC ini, atau menggoyangnya, ataupun mungkin ngangkat, kemudian cetak ulang kakinya, kemudian pasang kembali. Tetapi itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kalau menurut saya, lebih baik langsung saja ganti dengan yang baru, atau kita ambil dari bangkai yang sudah dipastikan dalam kondisi bagus. Kalau ini kita angkat, kita cetak ulang kakinya, karena menurut kita kakinya aja yang bermasalah. Rupanya nanti setelah dipasang ulang, ternyata kondisi masih sama. Kan membuang waktu dan membuang tenaga, dan muka pun ujung-ujungnya jadi balak 6 juga, saking pusingnya. Lebih baik cari bangkai terdekat, cabut, pasang ke sini, atau ganti aja langsung dengan yang baru. Langsung HP dalam kondisi normal. Jadi untuk permasalahan pada handphone ini, kenapa dia tidak mendapatkan signal, sudah pasti karena kedua IC ini, si Vinku dan si Vinku, sudah tidak fit lagi dan tidak bisa mengeluarkan tegangan kerja sebesar 2,8 volt. Makanya handphone ini tidak mendapatkan signal. Jadi begitulah cara menggunakan Mbox untuk melakukan pengukuran pada kasus seperti ini. Cukup simpel kan? Daripada menggunakan box flasher, harus memakai multi, harus ini, harus itu, rumit. Lebih baik begini, dan kerusakannya sudah pasti di sini. Oke, selamat mencoba. Sekian dulu dari saya. Assalamualaikum.